Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wahyu Trisno KS, SPD MAP, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai peran sila kelima Pancasila dalam perpajakan negara. Perkenalkan, saya Kesa Nabila dengan NPM 2135155161113 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Nasional. Nama saya Nadila Ramadhani dengan NPM 2135155161109. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dengan NPM 2135155161110. Perkenalkan, nama saya Putih Azhara dengan NPM 2135155161112. Perkenalkan, nama saya Ruto Taninggawa dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 2135155161114. Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum modern atau welfare state mempunyai beberapa tujuan. Tujuan sebagaimana ditetapkan dan digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai melalui serangkaian program-program yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tahapan pembangunan nasional. Dan di dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dibutuhkan dana guna membiayai pelaksanaan pembangunan. Dalam beberapa periode belakangan ini, melalui APBN dapat dilihat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama untuk menduduki peran strategis dalam membiayai pengeluaran pemerintahan. Pajak merupakan pungutan wajib untuk dibayar yang dilakukan oleh rakyat kepada negara sesuai dengan undang-undang yang kemudian digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat umum. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Para wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang wajib pajak. Di antaranya, 1. Kewajiban mendaftarkan diri. Seorang wajib pajak harus mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pajak pratama atau KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Pendaftaran NPWP dapat juga dilakukan secara online. Seorang wajib pajak yang merupakan pengusaha wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP oleh KPP atau KP2KP setelah memenuhi syarat tertentu. Setelah dikukuhkan menjadi PKP, maka wajib untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari setiap pembeli atau pengguna jasanya dengan menerbitkan faktur pajak. PPN tersebut kemudian dilaporkan dalam surat pemberitahuan massa. Yang kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak sesuai dengan sistem self-assessment. Wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Dalam melaksanakan kewajibannya ini, wajib pajak dapat melakukan secara online menggunakan aplikasi online pajak. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Kesha. Yang ketiga, kewajiban dalam hal diperiksa. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kewajiban yang diperiksa diantaranya memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak, memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu guna memperlancarkan proses pemeriksaan. Dan yang keempat, kewajiban memberikan data-data yang dimaksud adalah data informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan kekayaan yang bersangkutan. Kewajiban ini tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak, tetapi juga oleh instansi pemerintahan, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Hak wajib pajak disebutkan secara jelas dalam undang-undang dan akan dibahas secara singkat. Yang pertama, ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar, dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda dapat berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN, sejak permohonan diterima. Hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, wajib pajak berhak untuk meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali setelah dilakukan pemeriksaan. Umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan jika wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan banding. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Kesia Nabila tentang sistem pajak di Indonesia. Baik, kita bahas dulu dari sistem pemungutan pajaknya. Ada ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak. Yang pertama, bahwa pemungutan pajak merupakan suatu perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dan juga pembangunan nasional. Kemudian, yang kedua, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Dalam hal ini, pemerintah aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang ketiga, anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau self-assessment. Nah, di Indonesia sendiri, sistem pemungutan pajak telah beberapa kali mengalami perubahan. Bermula dari seri official assessment system, kemudian berubah menjadi semi self-assessment system dan withholding system. Selanjutnya, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak 1944, pajak kekayaan 1932, dan pajak perseroan 1925 dengan tata cara MPS dan MPO, dan setelah itu pada tahun 1984 self-assessment system digunakan secara full di Indonesia setelah disahkannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sampai saat ini masih berlaku. Selanjutnya,
Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan berbagi atau distributif bagi masyarakat. Yang keadilan berbagi dapat diwujudkan apabila diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan demikian, pajak merupakan sarana berbagi dari masyarakat yang mampu melalui tangan pemerintah. Ketaatan membayar pajak akan banyak membantu pembangunan bangsa ini, baik dari segi pembangunan perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self-assessment system. Sistem ini memudahkan seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, di mana self-assessment ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar kecilnya pajak yang terutang. Nah, dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan juga melaporkan sendiri pajak terutangnya. Di sini maka diperlukan kejujuran dalam kebebasan menjalankan sistem assessment ini. Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia juga berperan penting dalam ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Zaki. Jadi, menurut Wirawan dan Richard Batten, walaupun wajib pajak sudah dilakukan dengan sistem self-assessment, tapi tetap saja dilakukan pemeriksaan kembali. Self-assessment juga memiliki banyak persoalan, oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum di Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila ini, mempunyai nilai-nilai yang berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang sejalan dengan fungsi pajak. Di poin 33, peranan dasar negara sebagai falsafah pajak di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa membangun bangsa ini dengan menaati segala aturan. Salah satunya kita harus taat membayar pajak, karena pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk kita sendiri. Di sisi lain juga, kita sudah menerapkan nilai-nilai ideologi bangsa, yaitu Pancasila, dengan membayar pajak. Dan dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka menunjukkan bahwa semua masyarakat wajib membayar pajak tanpa terkecuali. Pada bab penutup, untuk kesimpulannya adalah keterkaitan pajak dengan dasar negara Pancasila dapat jelas dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa relasi tersebut, setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak tetap wajib membayar pajak tanpa alasan dan pengecualian. Kewajiban membayar pajak pada warga negara sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pengaktualan dari sila Pancasila terkhusus pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tersebut, pajak yang wajib dibayar oleh warga negara merupakan bentuk peningkatan dan perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan dan fasilitas yang dapat dipergunakan untuk masyarakat secara keseluruhan. Dan untuk saran, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memungut dan mengelola pajak harus benar-benar berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menerapkan uang pajak yang diperoleh tersebut sesuai dengan porsi dan kegunaannya, serta harus dapat dipastikan bahwa masyarakat dapat merasakan pajak yang telah mereka bayar tersebut dalam bentuk pembangunan yang merata di setiap daerah dan pada setiap bidang pembangunan. Saya rasa itu cukup. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.